Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wisnyanti dengan stambuk F2019-01179. Di sini saya akan memaparkan tugas farmakoterapi tentang diagnosis dan penata laksanaan osteoartritis. Osteoartritis adalah perubahan degeneratif yang terjadi pada sendi yang menyebabkan kerusakan pada kartilago sendi, vertebrata, panggul, lutut, dan pergelangan kaki yang paling sering terkena osteoartritis. Etiologi osteoartritis yang dianggap memegang peranan penting dalam perjalanan penyakit adalah stres harian yang dialami oleh sendi, terutama pada sendi yang memikul berat badan. Adapun faktor risikonya yaitu usia, jenis kelamin, obesitas, aktivitas fisik atau pekerjaan, riwayat trauma, dan genetik. Klasifikasi osteoartritis berdasarkan etiologi terbagi menjadi dua, yaitu osteoartritis primer atau biasa disebut idioptik dan osteoartritis sekunder. Osteoartritis primer atau idioptik tidak memiliki penyebab yang pasti atau tidak diketahui dan tidak disebabkan oleh penyakit sistemik maupun proses perubahan lokal pada sendi. Sedangkan osteoartritis sekunder disebabkan oleh penyakit atau kondisi lainnya seperti pada post-traumatik, kelainan tulang dan sendi, penyakit akibat depositi kalsium, kelainan endokrin, inflamasi, faktor risiko lainnya seperti obesitas dan lain sebagainya. Klasifikasi osteoartritis terbagi menjadi dua, yaitu klasifikasi osteoartritis berdasarkan etiologi dan klasifikasi osteoartritis berdasarkan lokasi sendi yang kena. Osteoartritis kaki dan pergelangan kaki. Osteoartritis umumnya mengenai sendi metatarsofala. Gejala klinis sulit berjalan dan kulit di atasnya dapat meradang, terutama bila menggunakan sepatu yang ketat. Gambaran radiologi pada kaki dan pergelangan kaki dapat ditemukan osteofit meskipun pada pasien yang berusia 40 tahun. Osteoartritis panggul atau koksa. Osteoartritis panggul lebih sering ditemukan pada pria dibandingkan wanita dan dapat terjadi unilateral dan bilateral. Gejala klinisnya yaitu nyeri panggul secara klasik timbul pada saat berdiri dan terkait dengan antalgigoid, nyeri terlokalisir pada butok dan menjalar ke bawah menuju bagian interior. Kadang-kadang pula keluhannya dirasakan nyeri pada lutut. Osteoartritis panggul sering bersifat destruktif, ditandai dengan penilaian Lekuens adanya penyempitan celah 2 mm per tahun. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di atas. Langkah-langkah penetapan diagnosis. Pada seseorang yang dicurigai osteoartritis direkomendasikan melakukan pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis penyakit lain, pemeriksaan penunjang, perhatian khusus terhadap gejala klinis dan faktor yang mempengaruhi pilihan terapi atau penata laksanaan osteoartritis. Selanjutnya, penata laksanaan osteoartritis. Tujuannya yaitu mengurangi atau mengendalikan nyeri, mengoptimalkan fungsi gerak sendi, mengurangi keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari tergantung kepada orang lain dan meningkatkan kualitas hidup, menghambat progresivitas penyakit, mencegah terjadinya komplikasi. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Saadia dengan NIM F2019-01172. Tahap pertama, terapi non-farmakologi, yaitu 1. Edukasi pasien, memberikan informasi yang belum diketahui pasien terhadap penyakit osteoartritis. 2. Modifikasi gaya hidup, yaitu
memperbaiki gaya hidup sehat. 3. Bila berat badan berlebih, dilakukan penurunan berat badan minimal 5% dengan target 18,5 sampai 25. 4. Melakukan latihan aerobik. 5. Terapi fisik, yaitu seperti latihan perbaikan lingkup gerak sendi, penguatan otot-otot, dan alat bantu gerak sendi. 6. Terapi okupasi, yaitu seperti produksi sendi dan konservasi energi menggunakan splint dan alat bantu gerak sendi untuk kegiatan sehari-hari. 2. Terapi farmakologi. 1. Pendekatan terapi awal. Untuk osteoartritis, gejala nyeri ringan hingga sedang. Bila tidak terjadi kontraindikasi, dapat diberikan salah satu obat seperti acetaminophen kurang dari 4 gram per hari. Obat antiinflamasi non-steroid. Lalu untuk osteoartritis dengan gejala nyeri ringan hingga sedang di atas usia 60 tahun yang memiliki riwayat penyakit sistem pencernaan, riwayat komorbid dengan polifarmaka, riwayat ulcus pepticum, riwayat perdarahan saluran cerna, dan menggunakan steroid atau antikoagulan. Dapat diberikan salah satu obat seperti acetaminophen kurang dari 4 gram per hari, obat antiinflamasi non-steroid yang topikal, lalu obat antiinflamasi non-steroid non-sedatif yang diberikan dengan perlindungan gaster. Untuk nyeri sedang hingga berat disertai dengan pembengkakan sendi, aspirasi dan tindakan injeksi glukokortikoid intraartikular, misalnya triamcinolone hexatinodin 40 mg. Lalu untuk penanganan nyeri jangka pendek 1-3 minggu dapat diberikan obat selain obat antiinflamasi non-steroid peroral. Bila dengan terapi awal tidak memberikan respon yang kuat, dapat dilakukan pendekatan terapi alternatif, yaitu untuk penderita dengan keluhan nyeri sedang hingga berat yang memiliki kontraindikasi pemberian COX-2 inhibitor spesifik dan obat antiinflamasi non-steroid, dapat diberikan tramadol 200-300 mg dalam dosis terbagi. Manfaatnya untuk pengendalian nyeri osteoartritis dengan gejala klinis sedang hingga berat, dan harus dibatasi karena memiliki efek samping yang harus diwaspadai seperti mual, muntah, pusing, konstipasi, dan somnolen. Kedua, terapi intraartikular seperti pemberian hyaluronan atau kortikosteroid jangka pendek 1-3 minggu pada osteoartritis lutut. Ketiga, kombinasi. Meta-analisis membuktikan manfaat kombinasi paracetamol kodein meningkatkan efektivitas analgesik hingga 5% dibandingkan paracetamol saja. Namun efek sampingnya lebih sering terjadi. Injeksi intraartikular atau intralesi, kortikosteroid, triamcinolone hexatinode dan metil prednisolone dapat diberikan pada osteoartritis lutut jika mengenai 1 atau 2 sendi dengan keluhan nyeri sedang hingga berat yang kurang responsif terhadap pemberian obat antiinflamasi non-steroid atau tidak dapat mentolerir
obat antiinflamasi nonsteroid atau terdapat penyakit komorbid yang merupakan kontraindikasi terhadap pemberian obat antiinflamasi nonsteroid. Diberikan juga pada osteoartritis lutut dengan efusi sendi atau secara pemeriksaan fisik terdapat tanda-tanda inflamasi lainnya. Viskosuplemen atau hyaluronan, terdapat dua jenis hyaluronan di Indonesia, high molecular weight dan low molecular weight atau tipe campuran. Penyuntikan intraartikular viskosuplemen ini dapat diberikan untuk sendi lutut. Lanjut, 1. Adanya kecurigaan atau terdapat bukti adanya artritis inflamasi. Bursitis efusi sendi merupakan fungsi atau aspirasi diagnostik dan terapeutik. 2. Adanya kecurigaan atau terdapat bukti artritis infeksi merupakan kasus gawat darurat. Resiko sepsis tinggi, pasien harus dirawat di rumah sakit. Evaluasi efek terapeutik dan efek samping obat. 1. Evaluasi efek terapeutik, Laquenance Index dan WOMAC Index. 2. Evaluasi efek samping obat, paracetamol, hepatotoksisitas, opioid, nausea, vomitus, konstipasi, retensio urin, mental confusion, drowsiness, dan depresi pernapasan. Efek samping obat antiinflamasi nonsteroid. 1. Gastroenteropati, dispepsia, ulcerasi, perdarahan, dan kematian. Faktor risiko yang dapat meningkatkannya yaitu riwayat ulkus sebelumnya, perdarahan gastrointestinal, dispepsia, intoleransi terhadap obat antiinflamasi nonsteroid sebelumnya, pemakaian steroid, antikoagulan, komorbiditas, pemakaian lebih dari satu jenis obat antiinflamasi nonsteroid, merokok, dan peminum alkohol. 2. Kardiovaskular dan ginjal dapat berupa hipertensi, gagal ginjal, gagal jantung kongestif, hiperkalemia, faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan ginjal.